Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang elemen-elemen rangkaian listrik ya. Jadi elemen-elemen rangkaian listrik ini bisa dikatakan komponen-komponen ya yang biasanya itu dirangkai pada rangkaian listrik. Tentunya ketika sumbernya berbeda, yaitu sumber listrik sudah kita pelajari ada DC dan AC, maka tentunya nanti komponen-komponen yang akan terpasang pada rangkaian juga akan berbeda. Nah, hari ini atau kesempatan ini kita akan pelajari itu. Yang pertama untuk sumber tegangan. Jadi sumber tegangan sendiri nanti ada dua macam, sebagaimana yang tadi sedikit saya bahas. Jadi ada sumber tegangan yang DC atau searah dan sumber tegangan AC yang bolak-balik ya. Nah, cara kerja dari sumber tegangan DC sendiri yaitu sebagaimana pada gambar ya. Sebagaimana pada gambar. Jadi ini baterainya. Jadi di kutub yang atas ini katoda, yang bawahnya adalah anoda, sedangkan yang di tengahnya itu elektrolit. Nah, cara kerja dari sumber tegangan DC ini adalah bahwa sumber tegangan DC dihasilkan dari sumber-sumber tegangan antara lain pada baterai dan aki. Cara kerja baterainya dimulai dari reaksi kimia di dalam baterai. Jadi di dalam baterai ini ada reaksi kimianya. Akibat reaksi kimia tersebut terjadi penumpukan elektron pada anoda sehingga terjadi beda potensial antara anoda dan katoda. Jadi karena terjadi reaksi kimia, maka elektron-elektronnya itu numpuk di anoda sini. Nah, akibat perbedaan potensial tersebut, elektron itu ingin atau mencoba menuju ke katoda. Nah, karena elektrolitnya ini tidak bisa dilewati oleh elektron, maka elektronnya itu melewati jalan yang lain. Nah, jalannya itu melalui rangkaian listrik. Nah, jadi ketika di sini ada lampunya, maka elektron itu akan melewati lampu ini dan lampunya nanti akan menyala. Dan itu bekerja secara terus-menerus seperti itu ya. Dari anoda ke katoda, elektronnya merambat sampai nanti terjadi kesetimbangan ya atau kejenuhan pada baterai. Oke. Itu cara kerja sumber tegangan DC. Nah, kalau misalkan diplot ya dalam bentuk grafik antara tegangan dan waktu dan arus dan waktu, karena cenderungnya konstan nilainya, maka ya lurus ya grafiknya. Antara V terhadap T maupun I terhadap T itu lurus. Kemudian sumber tegangan AC. Untuk sumber tegangan AC sendiri sumbernya ya atau cara menghasilkannya itu cenderungnya menggunakan generator. Nah, generatornya sendiri itu nanti penggeraknya macam-macam. Bisa berasal dari angin, berarti pembangkit listrik tenaga angin, atau air, berarti pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain ya. Nah, ataupun uap. Nah, semuanya itu memanfaatkan kinerja dari generator. Hanya cara menggerakkan atau memutarkan generator saja yang berbeda-beda. Nah, semua hasil dari listrik tersebut nanti akan menghasilkan listrik AC atau sumber tegangan AC. Nah, untuk mengetahui berapa GGL atau tegangan atau gaya gerak listrik yang dihasilkan dari proses pada generator itu, kita bisa pelajari dulu tentang yang namanya flux ya. Jadi flux itu sendiri adalah banyaknya medan magnet atau garis medan magnet yang menembus suatu permukaan. Sehingga persamaannya itu BA cos omega T. Nah, omega T ini bisa dikatakan theta juga ya. Nah, tetanya itu antara B dan garis normal di sini gitu. Atau bisa diganti dengan omega T. Kalau kita pengen mencari GGL induksinya ya, di mana GGL induksi itu punya rumus aslinya itu adalah min N kali d flux per dt. Atau kalau terjadi perubahan flux pada suatu penampang tertentu, tentu akan dihasilkan GGL induksi. Jadi perubahan fluxnya itu yang d flux per dt ini, gitu ya. N-nya ini adalah jumlah lilitannya. Nah, karena harus diturunkan fluxnya terhadap waktu, kalau fluxnya itu BA cos omega T, kalau saya turunkan maka omeganya keluar, sehingga nanti BA omega, N-nya ini ada tetap ya. Nah, terus cos diturunkan jadi min sin, min kali min jadi plus, sehingga nanti terbentuklah GGL induksi dengan persamaan NBA omega sin omega T. Nah, ini terjadi atau dihasilkan pada generator. Ya, jadi
diturunkannya atau perubahan fluxnya itu akibat sudutnya itu, karena muter ya, generator itu muter sehingga sudutnya itu nanti berubah-ubah, makanya diturunkannya itu terhadap cos ini, karena di cos itu ada T-nya atau tetanya di situ nanti ya gitu. Oke, seperti ini nanti kira-kira hasil tegangan dan arus yang dihasilkan pada GGL induksi. Nah, karena di sini ada sin omega T ya, GGL-nya ini ya. Jadi NBA omega itu akan menjadi V-nya, V maksimumnya gitu. Terus sin omega T-nya ya, ini sin omega T ya gitu. Jadi nanti seiring berubahnya sudut ya pada pergerakan generator, tentu nilai tegangannya juga akan berbeda-beda. Kalau tegangannya berbeda-beda, arus yang dihasilkan juga akan berbeda-beda karena hambatan pada generator, hambatan dalam pada generator tersebut atau pada rangkaian listriknya dianggap konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen lain yaitu resistor. Kalau resistor sudah kita pelajari, kemudian kita masuk ke kapasitor. Jadi kapasitor itu adalah salah satu komponen atau elemen listrik yang berfungsi itu, yang fungsinya itu untuk menyimpan muatan. Nah, mungkin di buku-buku tertentu dikatakan fungsinya untuk menyimpan energi. Jadi tidak salah ya, karena ketika kapasitor itu mampu menyimpan muatan, maka tentu ada energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu. Sehingga ya fungsinya bisa dikatakan menyimpan muatan boleh, menyimpan energi juga boleh ya. Kemudian yang penting dari kapasitor itu adalah kapasitas kapasitor. Kita sering mendengar kata kapasitas ya. Jadi kapasitas truknya 10 ton misalkan gitu ya. Nah, jadi kapasitas yang dimaksud di situ adalah jumlah maksimum muatan yang bisa dimasukkan atau dinaikkan ke dalam truk. Nah, berarti kalau kapasitas kapasitor berarti jumlah maksimum muatan yang dapat disimpan di dalam kapasitor. Karena fungsi kapasitornya tadi adalah menyimpan muatan ya. Jadi definisi kapasitas kapasitornya seperti itu. Nah, kapasitas kapasitor itu dipengaruhi oleh apa saja? Yaitu kalau kita lihat dari gambar ini, yang pertama dari luas penampang platnya ya. Ini A di sini. Kemudian jarak antar platnya itu D, dan di antara plat itu ada konstanta dielektrik atau epsilon R ini ya. Nah, persamaan kapasitas kapasitor itu epsilon 0 epsilon R A per D. Jadi berbanding lurus dengan luas penampang, berbanding terbalik dengan jarak antar plat, dan berbanding lurus dengan konstanta di dielektrik. Sedangkan epsilon 0 ini permitivitas ruang hampa yang nilainya konstan, yaitu 8,85 10 pangkat min 12 ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengisian muatan pada kapasitor. Nah, jadi kalau kita misalkan membeli kapasitor di pasar ya, pasar yang menjual komponen listrik tentunya, itu kapasitornya masih kosong, artinya belum ada muatan yang tersimpan di dalamnya. Nah, supaya kapasitor itu termuati, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menggabungkannya atau merangkainya dengan sumber tegangan ya, sumber tegangan seperti ini. Nah, ketika kita rangkai dengan sumber tegangan, misalkan baterai, karena di sana ada kutub positif dan kutub negatif, maka plat yang terhubung dengan kutub positif akan termuati dengan muatan positif, sedangkan plat yang terhubung dengan dengan kutub negatif akan termuati dengan muatan negatif. Nah, muatan totalnya itu nanti disimbolkan dengan Q. Nah, Q-nya itu ya karena muatan yang tersimpan itu karena pengaruh potensial, maka Q-nya nanti harus sebanding dengan V. Jadi semakin besar V yang diberikan, maka muatan yang tersimpan juga akan semakin besar ya. Maka hubungannya antara V dan Q dan V itu Q sama dengan C kali V ya. Q-nya muatan total, C kapasitas kapasitor, V adalah tegangannya. Nah, selain itu juga di dalam kapasitor itu juga ada medan listrik ya, ada medan listriknya. Karena kalau dari gambar ini di kanan itu ada muatan positifnya, di kiri ada muatan negatifnya. Maka medan listriknya itu mengarah dari kanan ke kiri, gitu ya, karena dari positif ke negatif. Nah, persamaan medan listrik kalau kita hubungkan dengan potensial, karena dirangkainya di sini dengan potensial, itu adalah V per D, ya. Di mana V-nya bisa kita ganti menjadi Q per C. Q per C kali D berarti nanti. Nah, C-nya kita uraikan lagi
sebagaimana persamaan kapasitas kapasitor ya. Sehingga nanti persamaan medan listriknya bisa kita sederhanakan menjadi Q per epsilon 0 epsilon R kali A. Nah, terus ada energi pada kapasitor. Energi pada kapasitor itu dituliskan dengan setengah CV kuadrat. Nah, tidak hanya satu persamaan ini saja ya. Nah, nanti C atau V-nya bisa disubstitusi dengan persamaan hubungan antara muatan dan potensial ya ini. Jadi Q sama dengan CV ini kalau kita substitusi ke dalam persamaan energi nanti, persamaan energinya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, sekarang masuk ke rangkaian seri dan paralel pada kapasitor. Nah, ketika kapasitor itu dirangkai secara seri atau saya tulis C1, C2, C3 seperti ini terus dihubungkan dengan potensial, maka besaran yang nilainya terbagi itu adalah potensialnya. Artinya potensial total itu sama dengan potensial yang ada pada kapasitor 1 ditambah potensial yang ada pada kapasitor 2 dan ditambah potensial yang ada di kapasitor 3 ya. Nah, persamaan potensial pada kapasitor itu bisa dituliskan seper-CT integral I kali DT. Nah, semuanya seperti ini ya. Karena arusnya sama maka bisa dicoret ya integral I dt-nya bisa dicoret semua sehingga nanti kita dapatkan ketika kapasitor itu dirangkai secara paralel, cara menjumlahkannya itu adalah seper ya. Jadi 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Nah, kebalikan dari rangkaian seri, kalau paralel maka kapasitornya itu langsung ditambah gitu ya. Dan yang terbagi nilai besarannya itu yang arusnya, sedangkan potensialnya itu sama gitu ya. Oke, sekarang perbedaan bagaimana kalau misalkan kapasitor diberi sumber tegangan DC dan bagaimana kalau diberi sumber tegangan AC. Nah, ketika diberi sumber tegangan DC, maka kapasitor ini fungsinya untuk menyimpan muatan sehingga muatannya tidak bisa mengalir dari kutub positif ke arusnya tidak bisa mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi akan terhenti di kapasitor tersebut. Maka rangkaian kapasitor ketika dihubungkan dengan sumber tegangan DC itu seperti rangkaian terbuka. Artinya arusnya nanti akan terputus ya, akan terputus pada kapasitor tersebut gitu. Nah, oke. Sedangkan kalau pada AC nanti ada bahasanya sendiri ya. Nah, nanti akan bersifat sebagai hambatan, tapi nanti ada bahasanya sendiri. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal 1, sebuah arus listrik 4 ampere mengalir melalui kapasitor yang awalnya tak bermuatan dengan kapasitas kapasitor 20 mikrofarad selama 3 milisekon. Hitunglah potensial listrik di antara plat kapasitor tersebut. Nah, untuk menghitung potensial listriknya, kita bisa pakai hubungan antara persamaan pada kapasitor yang termuati tadi ya. Nah, ini ya, Q sama dengan C kali V. Berarti V sama dengan Q per C. Nah, untuk itu kita cari Q-nya dulu. Q itu bisa kita cari pakai arus dikali waktu. Nah, ini waktu ya, T kecil, bukan T besar. Nah, berarti arusnya di situ kita tahu nilainya adalah 4 ampere dikalikan waktunya 0,0003 ya, karena milisekon. Sehingga nanti dihasilkan muatannya 0,012 kolom. Nah, sehingga potensialnya tinggal Q per C ya. Q-nya sebagaimana yang sudah kita cari 0,012, sedangkan C-nya ini sudah diketahui 20 mikrofarad. Mikro itu 10 pangkat 6. Sehingga nanti didapatkan nilai potensialnya adalah 600. Kemudian contoh soal kedua. 4 kapasitor, 1 mikrofarad, 3 mikrofarad, 5 mikrofarad, dan 6 mikrofarad ini dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan searah 100 volt. Hitunglah kapasitansi total. B muatan totalnya, C muatan pada tiap kapasitornya. Nah, untuk A cukup mudah karena kita hanya diminta mencari kapasitas kapasitor total. Nah, ingat tadi kalau dirangkai paralel kan langsung ditambah sehingga C1 plus C2 plus C3 ditambah C4 sehingga hasilnya 1 plus 3 plus 5 plus 6 sehingga hasilnya adalah 15. Ini harusnya mikrofarad ya, mikrofarad karena di sini satuannya mikrofarad gitu ya. Terus untuk mencari muatan total cukup kita pakai persamaan Q sama dengan C kali V. C-nya ya C total, sedangkan V-nya V total juga ya.
15 mikro ini sudah benar min 6 ya, mikro ini harusnya mikro bukan mili, kali V-nya 100. Berarti nanti hasilnya 1,5 mili kolom ya, mili. 10 pangkat min 3 kalau mili itu. Nah, untuk mencari muatan pada tiap kapasitornya, nah ingat potensialnya sama semua karena rangkaiannya paralel ya. Potensialnya berarti 100 semua. Nah, C-nya beda. Sehingga untuk mencari Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Q1 maka C1 kali V, Q2 maka C2 kali V, Q3 maka C3 kali V, Q4 maka C4 kali V. V-nya sama karena rangkaiannya paralel. Oke, seperti itu ya. Itu untuk video pertama untuk materi elemen-elemen listrik ini ya. Nanti akan kita sambung pada video yang kedua.